Terjangan hujan es sebesar batu kerikil disertai angin kencang di desa Tanjung Karang, Kudus membuat warga panik. Inilah guys, nggak kuat ya guys. Jembatan darurat mulai hangus ya bos. Tak mampu menahan derasnya arus air, jembatan sepanjang 30 meter yang menghubungkan antar dua kecamatan hanyut terbawa banjir. Kuasa hukum Rizky Bilar bersikukuh bahwa kliennya tidak pernah lakukan KDRT pada sang istri Lesti Kejora. Warga rela berdesakan demi mendapatkan makanan hingga uang tunai saat digelar tradisi dongdang dalam perayaan Maulid Nabi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali kami berdua dapat kembali hadir menyapa Anda di akhir pekan ini dalam Fokus Pagi edisi Minggu 9 Oktober 2022 bersama saya Jamie Darusman dan saya Sheila Purnama. Selama 1,5 jam ke depan kami akan hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Langsung saja kita ke informasi yang pertama pemirsa, 3 orang tewas dan 3 lainnya luka-luka setelah 2 mobil dan sebuah sepeda motor terperosok ke dalam lubang yang amblas di Bangli, Bali. Evakuasi korban berlangsung sekitar 6 jam lebih lantaran kondisi tanah yang labil dan rawan longsor. Bantu Eka, bantu! Setelah dilakukan pencarian tim SAR gabungan Sabtu pagi akhirnya berhasil menemukan 2 mobil dan sepeda motor yang terperosok ke dalam lubang jalan yang ambles di Desa Sidemunut, Bangli, Bali. 3 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara 3 orang lainnya mengalami luka-luka. Kedua korban tewas merupakan penumpang mobil ditemukan terjebak dalam minibus. Sedangkan 1 korban lainnya, pengendara sepeda motor, tertimbun di gorong-gorong. Proses evakuasi korban menelan waktu lama, yakni sekira 6 jam lebih, lantaran kondisi tanah yang labil dan rawan longsor. Kami langsung ke TKP dan 1 korban kami selamatkan di awal masuk ke rombongan dan 2 lainnya terjebak di mobil Terios dan posisi di depan, di posisi supir dan di penumpang kita berhasil evakuasi dengan membobol dan membongkar kap atas di mobil itu. Cuman hasilnya korban dua-duanya dalam kondisi meninggal. Peristiwa itu terjadi pukul 3 Sabtu dini hari. Jalan Desa Sidemunut jebol akibat tak kuat menahan debit air yang besar setelah kawasan itu diguyur hujan lebat semalaman. Naas saat kejadian, kendaraan yang dikendarai korban melintas hingga terperosok ke dalam lubang jalan yang ambles. Menurut perkiraan kita sebabnya adalah ekstrimnya cuaca hujan sehingga besarnya air juga. Kebetulan Kabupaten Bangli diguyur sejak jam 8 malam, kurang lebih mungkin 7 sampai 5 jam diguyur hujan. Tim SAR kemudian mengevakuasi seluruh korban tewas maupun luka ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangli. Arianto Hutapea melaporkan dari Bangli, Bali. Sementara di Jawa Tengah, longsor tebing menimpa permukiman warga menyusul hujan deras yang mengguyur wilayah Banyumas. Selain sejumlah rumah warga porak-poranda, sejumlah bocah perempuan berusia 13 tahun tewas setelah tubuhnya tertimbun tanah. Rusak parah, bahkan diantaranya porak-poranda akibat longsor tebing yang menimpa rumah warga di Karangsari, Banyumas, Jawa Tengah. Longsor terjadi menyusul hujan deras mengguyur kawasan ini. Seorang anak berusia 13 tahun tewas setelah tubuhnya tertimbun reruntuhan tanah dan bangunan. Saat kejadian, korban sedang tidur di kamar tertimpa sebagian tubuhnya. Warga yang berusaha menolong korban, tiba-tiba longsor susulan menimbun seluruh tubuh bocah tersebut. Pas pertama masih ada, masih kelelaran itu ya. Di ruangan apa, Bu? Nanggung kamar. Oh, di kamar. Terus pas kepindole. Kedua kalinya ya? Ya lumayan kan
laku maning pindone dheweke ngomong aku ora kuat. Berdampak kepada 2 rumah dan 1 rumah mengalami terancam. Untuk korban ada 1 korban atas nama Putri Laura. BPBD Banyumas masih mendata jumlah rumah rusak akibat bencana longsor dan banjir yang melanda wilayah Banyumas. Nanang Ananur melaporkan dari Banyumas, Jawa Tengah. Pemirsa, tim Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri bersama Polres Metro Jakarta Selatan menggelar olah tempat kejadian perkara tembok roboh di Madrasah Sanawiyah Negeri MTSN 19 Jakarta. Dalam olah TKP, petugas mengamankan puing tembok yang roboh untuk diuji di laboratorium. Dalam olah TKP yang digelar, petugas Puslap 4 Polri dan Polres Metro Jakarta Selatan memeriksa lokasi kejadian yang masih diberi garis polisi. Beberapa sampel juga diambil untuk diperiksa lebih lanjut, seperti puing tembok yang roboh di MTSN 19 Jakarta, Pondok Labu, Jakarta Selatan. Dalam proses penyelidikan ini, pihak kepolisian tidak bisa langsung mengambil kesimpulan penyebab tembok roboh, karena harus menunggu hasil lengkap dari uji laboratorium. Di labnya itu nanti kita maksimalkan bisa jangan sampai sebulan, kira-kira segitu lah. Karena Bapak sendiri tahu kan ya banyak kejadian, jadi tetap kita prioritaskan untuk yang perkara ini supaya kita lebih cepat sehingga hal ini tidak menunggu lama untuk proses penyelidikan. Peristiwa ambruknya tembok di Madrasah Sanawiyah Negeri 19 Pondok Labu, Jakarta Selatan terjadi Kamis sore lalu. Musibah ini menyebabkan 3 orang siswa meninggal dunia serta 3 siswa lainnya terluka. Kaki seorang siswa juga sempat terjepit tembok. Terjangan banjir di MTSN 19 Jakarta ini juga menyebabkan kerusakan parah. 8 ruang kelas dan ruang guru hancur dipenuhi lumpur. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Dampak dari cuaca ekstrem juga dirasakan di daerah lainnya, termasuk di Kudus, Jawa Tengah. Di sana ada hujan es bahkan, disertai angin kencang yang menerjang wilayah itu. Betul, ini kandang bebek berukuran besar porak-poranda akibat peristiwa ini. Rekaman video milik warga ini memperlihatkan terjangan hujan es disertai angin kencang di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Butiran es sebesar batu kerikil tampak berserakan. Warga mengaku panik dan terkejut selain karena terjangan angin puting beliung, turunnya hujan disertai suara keras dari butiran es yang jatuh mengenai atap rumah. Mendung gelap terjadi hujan yang menyebabkan itu hujan es ya sebesar batu kericak itu. Tidak hanya itu, kencangnya angin membuat kandang bebek berukuran besar rusak parah karena atapnya berterbangan. Belasan bebek yang baru berusia 16 hari juga mati kedinginan. Dan campur es. Nggak tahu kalau langsung ini gelibat semua, itu yang kandang sana itu sampai kurang lebih melewati gudang 100 meter. Selama kerugiannya bagaimana Pak? Berapa? Kurang lebih hampir 300 juta. Selain merusak kandang bebek, kencangnya angin juga menyapu sejumlah rumah warga, namun tidak mengalami kerusakan parah. Arif Nur melaporkan dari Kudus, Jawa Tengah. Sementara itu dari Jawa Timur, hujan deras disertai angin kencang terjadi di Ngawi. Ada 1 unit rumah yang roboh, sementara puluhan bangunan lainnya mengalami kerusakan, terutama pada bagian atap. Dalam video amatir milik warga, terlihat terjangan angin kencang disertai hujan deras terjadi di alun-alun kota Ngawi Sabtu sore. Sejumlah tenda milik pedagang berterbangan diterjang angin. Di Desa Cangakan, Kecamatan Kasreman, teras rumah warga rusak. Selain itu banyak atap rumah yang berterbangan. Di Desa Waruk Tengah, salah satu rumah roboh. Rumah milik warga bernama Syukur itu bahkan rata dengan tanah. Pemilik rumah meninggal akibat tertimpa material bangunan. Posisinya Bapak gini,
duduk, iya duduk. Untungnya ada sepeda motor, itu bisa nahan pintunya itu. Jadi kan berapa orang di dalam rumah? Cuma bapak aja satu. Dampak terjangan angin kencang hampir terjadi di seluruh Kabupaten Ngawi. Untuk rumah roboh ada satu di Dusun Karasan di Sawaruk Tengah. Kemudian ada beberapa rumah yang terasnya tersingkap, untuk gentingnya tersingkap, ada desa Pangkur, desa Pleset, sama sebagian di Sawaruk Tengah. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ngawi masih melakukan pendataan kerusakan akibat dampak terjangan angin kencang. Dirgo Siono melaporkan dari Ngawi, Jawa Timur. Sementara itu hujan deras yang mengguyur wilayah Pangandaran membuat anak sungai Citanduy kini meluap. Akibatnya banjir merendam permukiman warga. Banjir kembali merendam wilayah Pamotan Kali Pucang, Kabupaten Ragadaran. Selain merendam sejumlah rumah warga, jalanan juga terendam banjir hingga tak bisa dilalui kendaraan. Diduga banjir terjadi akibat debit air sungai Citanduy masih tinggi. Sementara sejumlah warga memilih bertahan di kediamannya menunggu banjir surut. Kita ke lokasi lainnya yang juga masih di Jawa Barat ya. Meski banjir yang menggenangi perumahan dosen IKIP di Jati Asih Kota Bekasi berangsur surut, ketinggian air masih mencapai 90 cm. Sejumlah warga masih memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Banjir masih menggenangi perumahan dosen IKIP di Jati Asih Kota Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu pagi. Meski sudah berangsur surut, namun ketinggian air masih mencapai 90 cm. Sejumlah petugas keamanan perumahan dan badan wilayah Sungai Ciliwung Cisadane masih terus menguras air dengan menggunakan 5 unit pompa air. Akibat banjir, akses kendaraan lumpuh. Guna mengurangi debit air, 4 pompa dikerahkan ke lokasi. Sejumlah warga memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Nah, semalam kalau di sini hampir 1,5 meter ada nih. Ada kan, Bos? Oh, seleher ada? Lewat saya begini saya. Oh. Enggak lah kalau bisa. Kalau sekarang agak surut? Sekarang udah agak surut. Kira-kira berapa senti nih? Ini sekitar ada 90-an. Selain intensitas hujan, banjir juga disebabkan luapan sungai Cakung yang berada di samping perumahan. Sementara itu ratusan rumah di 15 RT di perumahan Bumi Nasio Indah, Kota Bekasi masih terendam banjir hingga setinggi 40 cm pada Sabtu pagi. Banjir terjadi akibat intensitas hujan yang tinggi dan air kiriman dari wilayah hulu. Selain itu, tanggul yang jebol membuat air meluber ke perumahan. Meski dilanda banjir, namun sebagian warga enggan mengungsi karena sudah terbiasa. Warga berharap pemerintah Kota Bekasi serius menanggulangi banjir yang kerap melanda perumahan tersebut di kala musim hujan. Awang Darmawan melaporkan dari Kota Bekasi, Jawa Barat. Sementara itu banjir yang merendam perumahan Bumi Nasio Indah Jati Asih Bekasi berangsur surut. Ya, kalau kita lihat warga di sana mulai bersih-bersih dan mengevakuasi kendaraan mereka. Banjir yang sempat merendam ratusan rumah di perumahan Bumi Nasio Indah Jati Asih Kota Bekasi surut pada Sabtu siang. Banjir langganan ini diakibatkan oleh tingginya intensitas hujan serta limpahan tanggul Kali Cakung yang meluap. Pasca banjir, warga membersihkan rumah dan lingkungan perumahan dari sisa banjir. Masyarakat secara swadaya dan dibantu pemerintah setempat kini sedang melakukan perbaikan kembali tanggul agar bisa menjadi solusi permasalahan banjir yang selalu terjadi sejak tahun 80-an. Kebanyakan warga masih memilih tinggal di rumah untuk menjaga harta benda, namun petugas terus bersiaga untuk mengevakuasi warga yang terdampak. Warga di sini sangat mengharapkan pendana dari luar, misalnya dari Pemda atau mana ya. Cuma karena warga di sini tidak terlalu besar mengeluarkan dana untuk pembuatan tanggul itu, jadi sudah nggak ada dana lagi, sudah terlalu berat loh, gitu. Jadi dari kejadian tahun 2020 kita swadaya masyarakat itu pendinginan tanggul, karena kita waktu itu air melimpah, pendinginan tanggul, tapi namanya swadaya ya, kekuatannya
tidak ini jadi terjadilah jebol lagi gitu. Tapi ketinggiannya udah maksimal. Kita menuju ke Jawa Timur, diterjang banjir sejumlah titik di kawasan Taman Nasional Bromo, Kabupaten Lumajang, longsor. Iya, sementara itu banjir lahar Gunung Semeru mengakibatkan sebuah jembatan desa yang sedang dibangun jebol. Jembatan desa sepanjang 25 meter yang berada di atas Sungai Leprak, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Sabtu pagi jebol. Jembatan dalam tahap pengerjaan itu terbawa arus setelah diterjang banjir lahar Gunung Semeru. 2 dari 4 mesin pengaduk semen hanyut terbawa arus banjir. Demikian pula tanggul darurat yang dibuat untuk mengalihkan aliran lahar juga jebol. Akibatnya warga di Dusun Sumber Langsep kembali terisolasi. Jam 5 kira-kira. Tadi pagi? Jam 4, jam 5 pagi. Pak, dampak dari banjir lahar ini apa nih Pak? Tanggul ini? Ya rusak ini bangunan ini. Jadi tanggulnya jebol lagi Pak ya? Jebol lagi. Padahal masih belum selesai Pak ya? Belum, masih mau pengecoran. Hujan lebat juga mengakibatkan longsor di sejumlah titik di kawasan Taman Nasional Bromo. Longsor terjadi di kilometer 17, 19, dan 20. Akses jalan yang tertutup material longsor membuat sejumlah pengendara tidak bisa keluar dari kawasan hutan. Untuk yang di kawasan, ini ada 6 titik. Ada 6 titik longsoran. Kemudian dari BPBD mendatangkan kendaraan loadernya itu. Jadi sudah mulai bergerak untuk membersihkan longsoran-longsoran yang ada di dalam kawasan. Sementara itu warga desa Ranupani, Kecamatan Senduro, berupaya membersihkan lumpur sisa banjir bandang yang menutupi permukiman mereka. Lumpur setebal 40 cm menyulitkan proses pembersihan. Banjir bandang yang terjadi Jumat kemarin mengakibatkan lebih dari 12 rumah rusak. Nur Salim melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur. Masih dari kawasan Gunung Semeru, jembatan darurat penghubung 2 kecamatan di Lumajang, Jawa Timur hanyut terbawa banjir pada Sabtu sore. Akibatnya warga pun harus menempuh jalan yang lebih jauh untuk menuju ke kota. Kamera ponsel warga merekam detik-detik hanyutnya jembatan darurat terbawa banjir di aliran Sungai Mujur, Desa Gesang, Lumajang. Jembatan sepanjang kurang lebih 30 meter itu tidak mampu menahan derasnya arus air dari lereng Gunung Semeru. Jembatan darurat ini menjadi akses penghubung antar 2 kecamatan, yakni Kecamatan Tempeh dan Kecamatan Pasirian. Kini, warga harus memutar arah lebih jauh untuk menuju ke kota. Mana harusnya? Jelas muter. Kaliputeh itu masuk di muter. Kaliputeh terus alternatif dari Kaliputeh terus lewat ke Desa Nutar itu. Berapa jauh Pak? Ya kurang lebih 10 kiloan. Lebih jauh 10 kilo ya. Diketahui, jembatan darurat yang dibangun warga secara swadaya tersebut seringkali tersapu banjir. Namun, usai hanyut, warga kembali membuat jembatan darurat baru. Sementara itu, jembatan permanen yang runtuh sejak Maret 2021 lalu hingga kini masih dalam tahap pembangunan. Petugas mengimbau agar warga meningkatkan kewaspadaan sebab potensi banjir maupun longsor masih cukup tinggi. Nur Salim melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur. Sama halnya di Maluku, akibat diterjang oleh banjir, jalan utama Trans Seram di Kecamatan Kairatu Barat, Seram bagian barat terputus. Sementara di Sukabumi, Jawa Barat, jembatan penghubung antar kelurahan ambles usai diguyur hujan lebat. Salah satu sisi jembatan Sungai Cibalu di Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu pagi ambles akibat tidak kuat menahan aliran air usai diguyur hujan deras. Alhasil jembatan itu kini tidak lagi bisa digunakan. Warga berharap pemerintah setempat segera memperbaiki jembatan tersebut. Semenjak kejadian semalam, 24 jam kurang, itu keretakan tambah dalam, yang tadinya 1 meter lebih, sekarang 2 meter lebih. Selain jembatan ambles, pergerakan tanah juga terjadi pada rumah warga di sekitar bantaran sungai. Keretakan tanah bahkan melebar hingga 20 cm usai longsor. Banjir, jembatan putus, hancur. Di Kabupaten Seram bagian barat, Jalan Trans Seram di Desa Nurwe, Kecamatan Kairatu Barat jebol setelah diterjang banjir. Akibatnya akses jalan terputus.
Untuk keluar masuk desa Nurwe, pengendara harus melalui jalur darurat. Kondisi jalur darurat yang licin dinilai cukup berbahaya. Bencana yang ada ini, tapi ternyata waktu dihubungi, Bapak Raja hubungi, bilang bahwa katakan bahwa ya nanti turun. Itu sampai dengan hari ini pun sempat turun. Nah, ini kan sangat dikesal masyarakat. Ini kenapa? Padahal sebenarnya ini kan punya tanggung jawab mereka sebagai pemerintah daerah. Warga berharap jalan Transeram yang ambles bisa segera diperbaiki. Tim Liputan melaporkan. Di informasi selanjutnya, hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah mengakibatkan jalur kereta api ambles. Nah, akibatnya ratusan penumpang tertahan di sejumlah stasiun karena jadwal kereta api dari arah Jawa Timur ke Jawa Barat juga sebaliknya terhambat selama sekitar 10 hingga 12 jam. Ratusan penumpang tertahan di sejumlah stasiun seperti di Stasiun Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah akibat amblasnya jalur kereta api setelah diguyur hujan deras. Mereka terpaksa menunggu belasan jam karena kereta api belum bisa melintas. Penumpang kereta api dari arah Jawa Timur yang hendak menuju Jawa Barat harus berhenti untuk menunggu perbaikan. Bagi mereka yang hendak meneruskan perjalanan, terpaksa menyewa kendaraan atau dijemput pihak keluarga. PT Kereta Api Daop 5 Purwokerto juga menyediakan bus untuk menuju stasiun berikutnya guna menghindari jalur yang amblas. Kereta nggak bisa lewat. Dari mana tujuannya mau kemana? Dari Surabaya mau ke Tasik. Udah berapa jam berarti di sini? Dari jam 2, saya bangunnya jam 2, jadi tahunnya dari jam 2 aja. Lama banget ya? Iya. Terus ada beberapa alternatif yang mulai tadi pagi kita rencanakan, antara lain skenario Overstappen. Overstappen adalah pengalian penumpang dari kereta api menuju bus dan menuju kereta api kembali, hanya untuk melewati rintang jalan yang tidak bisa dilalui. 3 titik rel jalur kereta api sepanjang sekitar 15 km di Kecamatan Kawungaten, Cilacap amblas. Kondisi ini akibat derasnya guyuran hujan mengikis bantalan rel hingga kedalaman mencapai 15 meter yang menyebabkan jalur kereta alami pergeseran. Setelah diperbaiki, sejak Sabtu pagi hingga malam hari, jalur kereta yang sebelumnya amblas telah bisa dilalui sejumlah kereta api dari arah Jawa Timur ke Jawa Barat. Namun dengan kecepatan rendah, hanya 5 km per jam. Mardianto melaporkan dari Cilacap, Jawa Tengah. Kita beralih ke informasi lain. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF kembali gelar penyelidikan di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Malang. Secara mengejutkan, tim memastikan korban berjatuhan karena berdesak-desakan akibat pintu keluar tidak dibuka maksimal. Untuk kali kesekian, tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF memeriksa kembali kondisi Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Malang, Jawa Timur, Sabtu siang. Fokus perhatian tim kepada pintu-pintu keluar stadion. Tim pencari fakta memastikan korban berjatuhan karena berdesakan menyusul tak maksimalnya pintu keluar Stadion Kanjuruhan dibuka. Dari sektor utara keluar, dari arah depan ini keluar kan ketemunya di pojok situ kan. Nah itu kita berharap tidak ada penumpukan seperti itu. Nah ini hal-hal yang paling penting sehingga apa yang dikatakan bahwa pintu ditutup dan lain sebagainya tidak benar. Tetapi pintu yang dibuka hanya pintu yang kecil, anak pintunya saja dari 14 pintu itu. Hingga kini tim pencari fakta juga sudah memintai keterangan berbagai pihak yang bertugas di lapangan untuk mengungkap penyebab pasti kejadian yang menelan korban tewas lebih dari 100 orang dan ratusan lainnya luka-luka. Nur Ramadan melaporkan dari Malang, Jawa Timur. Tim penyidik lakukan pemeriksaan tambahan terhadap pedangdut Lesti Kejora untuk melengkapi keterangan sebelumnya. Sementara kuasa hukum Rizky Bilar bersikukuh bahwa kliennya tidak pernah lakukan KDRT pada sang istri Lesti Kejora. Prahara biduk rumah tangga pasangan selebriti Lesti Kejora dan Rizky Bilar terus menjadi perbincangan dan sorotan masyarakat.
Guna mengungkap terang benderang kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga pasangan itu, aparat penyidik perlindungan perempuan dan anak serta petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan terus mengumpulkan alat bukti. Salah satunya adalah pemeriksaan tambahan terhadap Lesti Kejora. Sebelum bertolak ke Tanah Suci untuk berangkat umroh, Lesti harus menjawab 18 pertanyaan penyidik untuk melengkapi keterangan sebelumnya. Diperiksa ya, kemudian minta keterangan tambahan. Penyidik yang meminta jemput bola ya ke saudari kita ya, itu keterangannya jelas ya, sudah dipersiapkan 18 pertanyaan. Kemudian yang jelas penyidik yang lebih tahu ya. Sementara itu kuasa hukum Rizky Bilar hingga saat ini bersikukuh kliennya tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti yang dilaporkan sang istri ke polisi. Bahkan menurut pengacaranya, bisnis usaha Rizky Bilar kini terpuruk. Bisnisnya juga hancur, semua, udah hampir semua. Udah hampir semua bisnis dia hancur. Nah, sekarang siapa bertanggung jawab? Kalau tidak benar. Ini sekarang saya ingin membuktikan kepada penyidik, buktikan bahwa klien saya membanting-banting berkali-kali, harus buktikan dulu. Dan jika tidak benar, siapa bertanggung jawab? Sedangkan dari hasil olah TKP dan alat bukti seperti rekaman CCTV, hasil visum dan keterangan saksi-saksi terkuak bahwa yang dialami Lesti bukanlah pertama kali terjadi. Rizky Bilar dijadwalkan akan diperiksa penyidik Kamis 13 Oktober mendatang. Jika mangkir lagi, petugas akan jemput paksa. Jadi ancaman hukuman 5 tahun ini bisa dilakukan penahanan. Dan juga penahanan ini juga ada pertimbangan tertentu tentunya apabila nanti dilakukan ya. Misalnya kita dikhawatirkan yang bersangkutan akan menghilangkan barang bukti, kemudian melarikan diri, kemudian juga dikhawatirkan mengulangi kekerasan yang sama. Kasus dugaan KDRT yang menyeret Rizky Bilar ini sudah dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Namun hingga kini belum ada seorang pun yang ditetapkan sebagai tersangka. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 44, pelaku KDRT terancam hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Fokus Pagi masih akan kembali dengan serangkaian informasi lain. Di antaranya, karena tak puas terhadap paket yang diterima, seorang oknum anggota TNI tega lakukan pemukulan terhadap petugas keamanan gudang jasa pengiriman. Ya, informasi selengkapnya akan hadir bersama rekan saya Jamie Darusman. Tetap bersama kami. Jamie Darusman kembali menemani Anda dalam Fokus Pagi. Diduga akibat korsleting, sedikitnya 3 bangunan rumah kontrakan di Kembangan Utara, Jakarta Barat ludes terbakar. Tak kuasa melihat tempat tinggalnya hangus terbakar, sejumlah penghuni rumah menangis. Rekaman video amatir warga memperlihatkan api dengan cepat membesar, melahap sedikitnya 3 bangunan rumah kontrakan di Jalan Raya Basmol, Kembangan Utara, Jakarta Barat pada Sabtu malam. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi tampak berupaya melokalisir agar si jago merah tak menjalar ke bangunan rumah warga lainnya. Sementara itu tak kuasa melihat tempat tinggalnya sudah ludes terbakar. Sejumlah penghuni kontrakan tak kuasa menahan tangis di lokasi kejadian. Sejumlah penghuni kontrakan lain sibuk mencari harta benda yang masih bisa diselamatkan. Sementara dari Sleman DIY, peristiwa kebakaran juga terjadi di sebuah rumah semi permanen di perumahan Sidoarum Sabtu malam. Api yang membakar bagian tengah ruangan membuat tim damkar sempat kesulitan saat lakukan pemadaman. Dugaan sementara akibat kebakaran ini disebabkan adanya kebocoran dari saluran tabung gas. Pemilik rumah menangis histeris tak kuasa melihat rumah yang sudah ludes terbakar. Kurang dari 1 jam, si jago merah berhasil dipadamkan. Di informasi lainnya, lantaran menghindari lubang saat masuk ke jalur bus di Setiabudi, Jakarta Pusat, sebuah minibus mengalami kecelakaan. Kuatnya benturan mengakibatkan kendaraan sampai terbalik.
Sejumlah warga bergegas menolong pengendara mobil yang mengalami kecelakaan di Jalan Sultan Agung, Setiabudi, Jakarta Selatan. Minibus itu terbalik setelah menabrak beton pembatas jalan. Selain mengakibatkan kerusakan pada bagian kendaraan, kecelakaan juga menimbulkan kemacetan dari arah Pasar Rumput menuju Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Kecelakaan bermula ketika mobil melaju dari arah Manggarai menuju Jalan Halimun. Setiba di lokasi kecelakaan, kendaraan hilang kendali saat menghindari lubang di jalan dan menghantam beton pembatas jalan. Tak ada korban jiwa, sementara pengemudi dimintai keterangan oleh petugas unit Laka Lantas di Telantas Polda Metro Jaya. Lain lagi di Banten, sejumlah pengendara roda 2 nekat memutar balik untuk menghindari operasi Zebra tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Satlantas Polres Lebak, Banten. Pada hari kelima operasi Zebra Maung, ada 50 unit kendaraan yang terjaring penertiban. Para pengendara sepeda motor ini nekat memutar balik kendaraan saat melintas di jembatan 2 Jalan Multatuli, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Hal ini mereka lakukan guna menghindari operasi Zebra Maung 2022 yang digelar Satlantas Polres Lebak. Dalam operasi yang digelar dari tanggal 3 hingga 16 Oktober 2022 ini, Satlantas Polres Lebak akan memberlakukan tilang kepada pengendara yang melakukan pelanggaran. Kita melaksanakan terhadap pengguna kendaraan bermotor yang tidak menggunakan helm atau pengemudi di bawah umur, yang mengemudi melebihi batas kecepatan, dan pelanggaran-pelanggaran lain. Pada hari kelima operasi Zebra Maung 2022 ini, ada lebih dari 50 kendaraan yang terjaring razia. Pengendara yang melanggar didominasi pengendara roda 2. Adil Maranus melaporkan dari Kabupaten Lebak, Banten. Kita beralih ke informasi lain, seorang pria jadi bulan-bulanan masa hingga babak belur lantaran kedapatan mencuri gawai atau ponsel dan berupaya meruda paksa seorang wanita di Deli Serdang, Sumatera Utara. Korbannya jatuh pingsan. Wanita ini menangis sejadi-jadinya hingga jatuh pingsan setelah menjadi korban pencurian dan percobaan pemerkosaan di Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Warga pun berupaya menenangkan wanita ini. Sementara sebagian warga lainnya menghakimi seorang pria terduga pelaku pencurian dan percobaan pemerkosaan. Dalam kejadian pada Jumat 7 Oktober itu, tersangka berhasil masuk ke kamar indekos korban melalui lubang jendela kamar. Tersangka kemudian menodong korban dengan pisau. Korban kemudian berteriak saat tersangka hendak berbuat cabul. Tersangka kemudian kabur sambil menggasak 2 unit gawai milik korban dan rekannya. Warga yang berhasil meringkus tersangka dari tempat tongkrongannya dan menghakimi pria ini beramai-ramai. Selain mengamankan tersangka dari amukan warga, polisi menyita senjata tajam sebagai barang buktinya. Dari pelaku juga didapat 1 buah senjata tajam jenis pisau, ya. Alat itulah yang digunakan pelaku untuk melakukan pengancaman terhadap korban, ya. Akibat perbuatannya, tersangka kini mendekam di balik jeruji besi dan terancam jeratan pasal berlapis pencurian dengan kekerasan dan percobaan pemerkosaan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Beralih ke informasi lain, sebuah ruko atau rumah toko di kawasan Cengkareng, Jakarta digerebek polisi karena diduga sebagai tempat beroperasinya judi online. Dari hasil penggerebekan, polisi mengamankan 5 orang operator judi online. Petugas kepolisian dari unit reskrim Polsek Cengkareng menggerebek sebuah ruko yang diduga kuat sebagai lokasi beroperasinya judi online di kawasan Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat pada Sabtu malam. Ruko tersebut baru beroperasi beberapa minggu lalu dengan berkedok sebagai kos-kosan. Dalam penggerebekan ini, polisi menangkap seorang penjaga ruko dan 5 orang operator yang sedang mengoperasikan aplikasi judi online. Para pelaku yang ditangkap juga sempat berdalih sedang mengerjakan artikel.
Selain itu, beberapa PC dan komputer yang masih terbungkus dan disimpan di dalam koper juga ikut diamankan. Barang bukti yang kami amankan yaitu beberapa monitor, alat-alat PC dan laptop, komputer, dan beberapa chip, kartu SIM card yang baru. Guna kepentingan penyelidikan, para pelaku beserta barang bukti yang disita di lokasi kemudian dibawa petugas ke Polsek Cengkareng. Polisi pun masih mengembangkan kasus ini untuk bisa mengungkap siapa pemilik situs judi online tersebut hingga omset yang didapat selama beroperasi. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Panik, ada petugas kebersihan yang tiba-tiba datang. Seorang pencuri kotak amal di sebuah masjid Kabupaten Jember gagal beraksi. Sementara di Jakarta, aksi pencurian tas milik sopir truk yang tengah parkir di pinggir jalan terekam kamera pengawas. Dari rekaman video kamera pengawas ini, nampak kedua pelaku sebelum beraksi mengamati situasi di sekitar lokasi di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat pada Sabtu siang. Usai dirasa aman, salah satu pelaku menghampiri truk yang diparkir di pinggir jalan saat ditinggal pengemudinya menurunkan barang. Sementara seorang pelaku lainnya terlihat menunggu di atas sepeda motor, berjaga agar aksinya tidak dicurigai para pengguna jalan yang ramai melintas. Pelaku berhasil menggondol tas yang berisi ponsel dan kunci motor milik sang sopir. Tadi ada yang itu enggak anak. Tadi di kameranya ada sih. Gua ada kamera kan. Ketahuan cuman ya orangnya nggak ketahuan. Nah, orang naik motor, orang lewat. Ada berapa orang, Pak? 2 orang. Sementara di Jember, Jawa Timur, aksi seorang pria untuk mencuri kotak amal di Masjid Al-Mubarok Patrang gagal. Beraksi siang bolong, pelaku terlihat membawa kotak amal ke halaman belakang masjid saat kondisi sepi. Dengan menggunakan batu, pelaku berusaha merusak gembok kotak amal. Namun belum sampai berhasil, aksinya tiba-tiba terhenti saat petugas kebersihan masjid datang. Guna menghindari kecurigaan, pelaku berpura-pura duduk santai sebelum pergi dari lokasi. Pakai batu, dipukul pakai batu, namun tidak berhasil karena itu lama dan merasa tidak berhasil. Kemudian diduga pelaku pencurian ini langsung melarikan diri. Dari hasil olah TKP memang benar bahwa ternyata kotak amal yang ada di masjid itu ternyata sudah bergeser dari depan ke belakang. Polisi yang mendatangi TKP menemukan kotak amal sudah dalam kondisi rusak, namun pelaku tak sempat menggondol isinya. Polisi mengimbau agar pengurus masjid memperketat pengamanan di sekitar masjid untuk menghindari aksi pencurian kotak amal yang belakangan makin marak. Tim Liputan melaporkan. Lagi di Jakarta berikut ini, seorang pria babak belur dihakimi massa usai terpergok mencuri sepeda motor di kawasan Kebon Jeruk. Dari tangan pelaku, warga turut mengamankan kunci letter T serta 1 bungkus kain putih yang diduga sebagai jimat. Emosi warga tak terbendung saat menangkap basah seorang pria yang hendak mencuri sepeda motor di Kelurahan Durikepa, Kebon Jeruk, Jakarta. Aksi pelaku terungkap setelah korban yang berada di dalam rumah mendengar suara pelaku sedang merusak kunci kontak sepeda motornya. Korban yang mendapati pelaku sedang beraksi langsung berteriak. Meski sempat berusaha kabur, namun warga akhirnya berhasil menangkap pelaku. Guna menghindari aksi main hakim sendiri, pelaku yang sudah babak belur berikut barang bukti kunci letter T langsung dibawa ke Polsek Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kan saya lagi main Mobile Legends tuh di depan. Kadang gerimis, cuma saya dengar suara motor berisik tuh. Saya intip dulu dari jendela. Bener aja ada yang ngotak-ngatik motor saya. Saya keluar teriakin maling, dia lari, udah saya uber, di depan ditangkap banyak warga. Kini, kasusnya tengah ditangani unit Reskrim Polsek Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Di informasi lainnya, pihak Kodam 9 Udayana tetap memproses hukum seorang oknum anggotanya yang diduga memukul karyawan sebuah perusahaan jasa layanan pengiriman. Pelaku harus jalani proses hukum militer karena tindakannya mengandung unsur kriminal. Aksi pemukulan oleh seorang oknum anggota TNI itu terjadi di gudang milik sebuah perusahaan jasa layanan pengiriman. Sejumlah karyawan berusaha melerai, namun pelaku tetap berusaha menyerang seorang petugas keamanan gudang. Usai rekaman CCTV kejadian itu viral, pelaku telah berusaha menempuh jalur damai.
Namun pihak Kodam Udayana tetap memproses anggotanya itu secara hukum militer lantaran perbuatannya mengandung unsur kriminal. Kini oknum tersebut tengah menjalani pemeriksaan di Detasemen Polisi Militer Kodam 9 Udayana. Jadi mediasi sebenarnya mereka berjalan lancar dan damai. Namun saya menghadap kepada Pangdam bahwa karena ini ada tindak pidana pemukulan, sehingga dari petunjuk Pangdam ini harus diproses secara hukum militer. Nah sementara saat ini sedang menjalani proses hukum, dimungkinkan akan nanti POM yang akan melaksanakan penyelidikan. Dari penyelidikan terungkap, aksi pemukulan itu berawal dari ketidakpuasan pelaku terhadap paket yang diterimanya. Ia lalu mendatangi gudang jasa pengiriman itu dan menyampaikan ketidakpuasannya. Petugas keamanan berusaha menjelaskan protes tidak bisa disampaikan ke gudang, namun pelaku malah semakin kalap dan melakukan pemukulan. Haryanto Hutapea melaporkan dari Denpasar, Bali. Di informasi lain, 3 oknum anggota Polda Sumatera Utara diduga terlibat upaya perampasan sepeda motor di Medan. Aksi mereka gagal lantaran korban melawan dan merekam perbuatan kriminal itu hingga viral di media sosial. Dua pria yang mengaku anggota polisi ini langsung kabur setelah gagal merampas sepeda motor seorang warga di Medan, Sumatera Utara. Peristiwa itu bermula dari niat korban menjual sepeda motornya melalui media sosial Facebook. Dua pelaku lalu meminta bertemu untuk melihat kondisi sepeda motor itu. Namun saat bertemu dan harga sudah disepakati, tiba-tiba dua pelaku lain datang mengendarai mobil. Mengaku anggota polisi dari Polda Sumatera Utara, mereka merampas kunci dan STNK motor korban. Namun korban yang ditemani istri dan anaknya yang masih kecil curiga. Ia melawan sambil merekam aksi para pelaku. Panik dengan perlawanan korban, komplotan itu langsung kabur membawa surat kendaraan dan kunci kontak motor. Berbekal rekaman video itu, korban melapor ke Polrestabes Medan. Polisi yang melakukan penyelidikan kemudian menangkap keempat pelaku. Ironisnya 3 diantaranya merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Satuan Samapta Polrestabes Medan. Dari 4 pelaku ini, 3 diantaranya adalah oknum anggota Polri. Terhadap yang bersangkutan sudah dilakukan patsus, yaitu penempatan khusus. Ini juga kita sudah bersama berkoordinasi dengan si Propam. Terhadap yang bersangkutan akan dilakukan proses, baik itu proses secara kode etik dan juga secara pidana, ya. Korban berharap polisi memberikan hukuman setimpal pada keempat pelaku, terutama 3 oknum anggota kepolisian yang seharusnya mengayomi masyarakat. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Kita jeda lagi sejenak, sejumlah informasi penting dan menarik lain masih akan hadir usai pariwara. Di antaranya, ada warga yang rela berdesakan demi mendapat makanan hingga bantuan uang tunai saat digelar tradisi Dongdang, perayaan Maulid Nabi di Kabupaten Bogor. Tetap bersama kami di Fokus Pagi, bersama rekan saya, Sheila Purnama. Kembali bersama kami di Fokus Pagi, pemirsa. Hujan deras yang terjadi sejak Jumat sore menyebabkan banjir di sejumlah daerah. Puluhan rumah di 3 desa di Pacitan, Jawa Timur terendam banjir. Selain merendam rumah warga, luapan air juga menutup akses jalan hingga mengganggu aktivitas warga. Hujan deras yang mengguyur wilayah Pacitan sejak Jumat sore menyebabkan Sungai Lorok tak lagi mampu menampung debit air. Akibatnya air sungai meluap membanjiri 3 desa di Kecamatan Ngadirojo, yakni Desa Hadiwarno, Hadiluwih, dan Tanjung Puro. Tak hanya merendam rumah warga, luapan air juga menutup ruas jalan utama menuju Kabupaten Trenggalek. Bagian sudah masuk, kalau yang pondasinya agak tinggi sampai 2 meter, pondasi 2 meter, belum sampai masuk. Tapi kalau ketinggian pondasi sekitar 1,20 masuk. Perumahan rendam mungkin ada sekitar 60 rumah rendam. Warganya gimana? Mengungsi atau gimana? Mengungsi ke dataran tinggi. Banjir akibat guyuran hujan deras juga menyebabkan arus air Sungai Gendol di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur meluap. Air sungai yang meluap membanjiri 5 kecamatan yang dilintasi sungai tersebut, yakni Kecamatan Sambit, Melarak, Jetis, Siman, dan Kecamatan Ponorogo. Cukup Pak datanya tuh, biasanya itu kan nggak seperti ini. Cukup Pak datanya. Kalau saya pergi ke pasar tadi belum ada, pulang udah
Mengantisipasi ketinggian muka air banjir meningkat, pihak berwenang pun siaga di lokasi untuk mengevakuasi warga jika diperlukan. Kalau dimungkinkan untuk evakuasi, kita evakuasi dan kita terus melakukan pemantauan dan penghimbauan kepada masyarakat. Derasnya arus air sungai itu mengakibatkan sebuah jembatan yang menghubungkan Desa Ngurukem, Kecamatan Melarak, dan Desa Kemuning, Kecamatan Sambi putus. Akibatnya aktivitas warga di dua desa tersebut terganggu. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo, Jawa Timur. Sementara banjir setinggi 1,5 meter merendam permukiman warga di Denpasar, Bali. Warga termasuk wisatawan pun terpaksa mengungsi. Kelurahan Legian menjadi daerah yang paling parah terendam banjir di kawasan wisata Kuta Badung, Bali. Banjir terjadi akibat kali mati meluap yang membentang di wilayah tersebut. Ketinggian banjir bervariasi bahkan mencapai 1,5 meter dan melumpuhkan sejumlah ruas jalan di wilayah tersebut. Banjir juga merendam permukiman bahkan menyentuh atap rumah warga dengan menggunakan perahu karet. Tim SAR 1 sore masih menyisir dan mengevakuasi warga dan wisatawan yang terjebak di hotel atau penginapan. Sementara itu pemirsa, setelah sempat surut, banjir kembali merendam badan Jalan Nasional Lintas Sumatera di pusat kota Lokuson, Aceh Utara, Aceh pada Sabtu pagi. Akibat banjir, aktivitas pengguna jalan menjadi terganggu. Para pengguna jalan mesti berhati-hati saat melintas di Jalan Nasional Lintas Sumatera di pusat kota Loksukon, Aceh Utara pada Sabtu pagi. Pasalnya, banjir yang sempat surut kembali menggenang meski tak separah sebelumnya. Sebagian pengendara nekat melintas, sementara sebagian lain menunggu air surut. Kebetulan sudah tambah dari tadi malam turun, sudah ini naik lagi. Kondisi di jalan gimana Pak ini? Kalau nyebrang ke dalam agak susah. Susah ya? Segini. Ini mau Honda di sana tuh. 4 hari tergenang banjir, sejumlah korban mulai kekurangan makanan dan obat-obatan lantaran harus tinggal di luar rumah. Sejumlah bantuan terus disalurkan, diantaranya dari prajurit TNI Kodim 0103 Aceh Utara, diturunkan membantu di dapur umum korban pengungsian. Sejumlah bantuan juga diantar ke lokasi pengungsian dan rumah korban. Hari ini kita lihat mendung, sehingga kita butuh beberapa pasokan lagi bantuan dan titik-titik pengungsian yang ada untuk memperingan dampak dari banjir tersebut. Banjir yang melanda belasan kecamatan di Aceh Utara menyebabkan puluhan ribu warga mengungsi di musola desa dan rumah, selebihnya menumpang di rumah saudara. Akibat banjir dilaporkan seorang lansia meninggal dunia karena tak bisa mengungsi. Bencana banjir yang terjadi sejak Rabu dini hari hingga Sabtu sore belum menunjukkan tanda akan surut. Bahkan banjir meluas ke 15 kecamatan akibat masih tingginya intensitas hujan yang turun hingga debit air sungai meluap ke permukiman. Muhtarudin Yaakob melaporkan dari Aceh Utara, Aceh. Hujan deras yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia membuat sejumlah lokasi terendam banjir hingga bencana tanah longsor. Seperti yang terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur, ada 65 rumah terendam banjir dan 6 titik longsor yang menghantam rumah warga. Di depan hujan lebat yang mengguyur wilayah Pesanggaran Banyuwangi, Jawa Timur membuat banjir terjadi di sejumlah titik. Data dari pihak BPBD Banyuwangi, banjir merendam 65 rumah dari 4 dusun yang ada di Desa Sumber Agung. Membesarnya volume sungai akibat hujan lebat juga membuat jembatan penghubung antar dusun ini nyaris roboh karena diterjang banjir. Tidak hanya itu, akibat intensitas hujan yang tinggi juga menyebabkan bencana tanah longsor hingga menghantam rumah warga. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Jadi perlu diketahui bahwa sejak terjadinya hujan 1 minggu ini ada 6 titik longsor seperti ini yang menghantam keselamatan warga. Ada 6 titik di dusun Sumberdadi. Sementara itu hujan deras yang mengguyur desa Waimuli, Lampung Selatan, Lampung membuat permukiman hingga akses jalan di kawasan ini terendam banjir pada Sabtu malam. Genangan air di perumahan warga bahkan hingga mencapai ketinggian 1 meter.
Terjangan air ini juga merendam jalan raya yang menjadi jalur akses penghubung antar desa. Akibatnya lalu lintas kendaraan menjadi tersendat karena para pengendara harus ekstra hati-hati mengikuti arahan warga agar tidak terperosok lubang. Sedangkan di Cianjur, Jawa Barat, akibat hujan deras, 4 rumah warga tergerus longsor tanah dan batu dari tebing setinggi 30 meter. Suatu rumah ambruk tertimbun material longsor, sementara 3 rumah lainnya mengalami rusak ringan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kini para warga yang berada di sekitar lokasi kejadian memilih untuk mengungsi karena khawatir akan terjadi longsor susulan. Tim Liputan melaporkan. Ya, hujan deras yang mengguyur sebagian besar wilayah Jawa mengakibatkan tebing di sejumlah daerah longsor. Runtuhan material pun menutup akses jalan dan bahkan menimpa rumah warga. Hujan deras yang mengguyur wilayah Pangandaran sejak Jumat malam menyebabkan tebing setinggi 10 meter di daerah Emplak, Kalipucang, Pangandaran longsor. Runtuhan material menutup jalur lalu lintas menuju lokasi wisata. Petugas bersama warga menyingkirkan material longsoran dari tengah jalan dan jalur lalu lintas menuju lokasi wisata Pangandaran diberlakukan sistem buka tutup. Ini menutup akses jalan Bandung-Pangandaran, juga sebaliknya Pangandaran-Bandung, tepatnya di Desa Emplak. Ada alternatif jalan lain nggak Pak untuk sini? Untuk ini nggak ada jalan lain. Kecuali ini untuk akses ke wisata. Sementara itu di Desa Cibinbin, Kecamatan Bojong, Purwakarta, Jawa Barat, detik-detik tebing setinggi 15 meter longsor menimpa sebuah pos ronda terekam kamera warga. Saat kejadian, sejumlah warga yang tengah duduk santai di dalam pos ronda itu berhamburan menyelamatkan diri hingga tak sampai menimbulkan korban jiwa. Longsor di desa itu juga merusak sebuah sekolah madrasah dan menjebol salah satu rumah warga. Tebing menimpa madrasah, terus pos kamling satu yang ke bawah longsor. Rumah warga ada yang rusak juga Pak? Ada, cuman bukan di daerah sini, masih satu RT. Di beberapa titik ya di RT ini ya? Kalau di Cibimbing mungkin lebih dari 2 titik. Longsor juga terjadi di Purworejo, Jawa Tengah. Diduga kondisi tanah yang labil akibat jenuh oleh air menyebabkan tebing setinggi 25 meter di atas perkampungan longsor menimpa sebuah rumah. Sementara tiang listrik dan 2 rumah milik warga lainnya jebol. Pembersihan puing dan tanah longsor terhambat karena sulitnya medan untuk menuju ke lokasi. Tim Liputan melaporkan. Curah hujan yang tinggi diperparah kondisi tanah yang labil. Satu ruang kelas SD Negeri Kramat Manik ambruk beberapa hari sebelumnya. Tembok ruang kelas sudah retak-retak. Seperti inilah kondisi salah satu ruang kelas SD Negeri Kramat Manik di Kampung Talangtang, Desa Kramat Manik, Kabupaten Pandeglang, Banten. Sebagian besar tembok bangunan telah ambruk menyisakan puing-puing yang berserakan di tanah. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu siang setelah hujan deras mengguyur Kabupaten Pandeglang. Sekolah yang dibangun di atas tanah yang cukup labil membuat tembok sekolah retak-retak lalu ambruk. Pihak sekolah sebelumnya sudah mengosongkan ruang kelas tersebut dan kegiatan belajar mengajar dipindahkan ke ruang perpustakaan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Perayaan Maulid Nabi Muhammad 1444 Hijriah kembali digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Perayaan Maulid dirayakan dengan semarak dan penghayatan akan cinta terhadap Nabi Muhammad SAW. Setelah 2 tahun terhenti akibat pandemi, perayaan hari lahir Nabi Muhammad SAW kembali digelar secara langsung di Masjid Istiqlal, Jakarta. Sejumlah rangkaian acara dengan konsep kesemarakan dan penghayatan ditampilkan dalam peringatan Maulid kali ini. Mulai dari kirab akbar yang diikuti hingga 5.000 peserta, serta penampilan gebiar seni budaya dari para pelajar binaan Masjid Istiqlal. Acara makin hikmat dengan sajian tablik akbar oleh sejumlah penceramah. Kemeriahan Maulid Nabi disambut senang karena bisa kembali digelar. Dari kita mungkin yang paling seru itu tadi acara seninya, karena banyak banget yang bisa kita lihat, kayak pencaksilat, dari tari saman, bahkan ada tari nirmala tadi di awal gitu. Terus habis itu ya semuanya seru sih kalau buat kita. Peringatan Maulid itu punya arti ganda, punya makna kesemarakannya pagi ini, nanti ada pentas kesenian, dan juga nanti siang sampai malam itu penghayatan pendalamannya. Ini sangat penting untuk menciptakan kesegaran iman untuk para generasi muda kita terutama ya.
Dengan perayaan Maulid Nabi diharapkan dapat menjadi tauladan bagi setiap insan, sehingga terlahir generasi muda yang jujur, amanah dan mengutamakan toleransi dalam hidup beragama. Agi Kurnia Sandi dan Satria melaporkan dari Jakarta. Perayaan Maulid Nabi digelar di sejumlah daerah, salah satunya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Warga rela berdesakan demi mendapatkan makanan hingga uang tunai saat digelar tradisi dongdang. Beginilah antusias masyarakat Kampung Setuletik, Desa Dramaga, Bogor untuk mendapatkan makanan hingga uang tunai di dalam dongdang atau wadah makanan. Warga percaya hidupnya akan dibalut keberkahan jika bisa mendapatkan sejumlah isian yang ada di dalam keranjang yang dibentuk menjadi sebuah miniatur. Ini berebut apa nih, Bu? Ini beli hadiah. Hadiah apa, Bu? Hadiah bongsang. Oh, bongsang. Bu, ini tradisi. Ini dari tiap tahun. Tiap tahun. Ibu dapat apa nih? Ini dapat makanan. Bu. Agar tidak terjadi kericuhan, panitia sempat mengatur antrean. Namun warga yang sangat antusias rela berdesakan demi mendapatkan makanan tradisional, buah-buahan, dan sejumlah uang tunai. Pasti antusias, jangankan warga. Bahkan kalau kita hitung hampir banding antara warga dengan tamu. Kegiatan yang rutin digelar setiap tahun ini dilakukan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, Fokus Pagi masih akan kembali dengan informasi lain, diantaranya dari ajang kualifikasi Piala Asia U17 2023. Timnas Indonesia akan melakoni laga hidup mati kontra Malaysia di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat. Sesaat lagi, tetap bersama kami. Terima kasih Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Jamie Darusman. Dan saya Sheila Purnama. Kita lanjutkan informasi pagi hari ini. Pemirsa, ribuan wisatawan yang ingin berlibur ke kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat pada akhir pekan membuat kemacetan parah terjadi di berbagai titik. Nah, untuk mengurai kemacetan, pihak Satlantas Polres Bogor bahkan harus melakukan one way atau sistem satu arah ya selama hampir 7 jam. Kondisi arus lalu lintas di jalur Puncak Bogor, Jawa Barat hingga Sabtu malam masih terus dipadati kendaraan. Kemacetan mulai dari persimpangan Gadok menuju ke arah Puncak, begitupun arah sebaliknya. Satlantas Polres Bogor sempat memberlakukan one way atau sistem satu arah selama hampir 7 jam arah Jakarta. Hal ini dilakukan karena meningkatnya arus volume kendaraan wisatawan yang masuk ke kawasan Puncak hingga 2 kali lipat dari hari libur biasanya. Akibatnya terjadi antrian panjang mulai dari Simpang Gadok hingga ke kawasan Puncak. Bahkan kepadatan terjadi di beberapa simpul rawan kemacetan seperti Simpang Megamendung, Simpang Pasar Cisarua, dan juga Simpang Taman Safari. Jalur menuju Puncak akhirnya baru kembali normal 2 arah sekitar pukul 8:30 malam. Ada peningkatan volume kendaraan yang mengarah ke Puncak, sehingga tadi kami melaksanakan 2 kali pengaturan rekayasa one way yang mengarah Puncak tadi pagi, kemudian siang hari kami melakukan pengurasan arus dari arah Puncak yang menuju Jakarta. Kemacetan di jalur Puncak telah terjadi sejak Sabtu siang. Walaupun telah diberlakukan sistem satu arah, tapi ribuan kendaraan bermotor yang menyerbu kawasan tersebut membuat kemacetan panjang tak terhindarkan hingga nyaris tak bergerak. Asep Solihin melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Soccer lover, dari ajang kualifikasi Piala Asia U17 2023, Timnas Indonesia akan melakoni laga hidup dan mati kontra Malaysia di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat. Iya, duel ini diprediksi akan berlangsung sengit karena pemenang di laga ini akan lolos otomatis ke putaran final sebagai juara grup. Duel pamungkas yang sekaligus menjadi laga hidup mati untuk menentukan siapa yang akan keluar sebagai juara grup B pada kualifikasi Piala Asia U17 2023 akan terjadi di Stadion Pakansari Bogor pada Minggu malam antara Timnas Indonesia melawan Malaysia. Secara peringkat, Garuda Asia lebih diuntungkan karena saat ini berada di puncak klasemen dengan 9 poin.
sementara sang rival Malaysia membuntuti di bawahnya dengan selisih 2 poin. Ini artinya skuad asuhan Bima Sakti hanya butuh hasil imbang untuk bisa lolos ke putaran final dengan status juara grup. Namun, jika kalah, Indonesia masih memiliki peluang lolos dengan berharap dapat menyandang predikat sebagai 6 runner-up terbaik dari 10 grup yang ada di kualifikasi. Meski begitu, sang pelatih Bima Sakti tetap meminta para anak didiknya untuk tampil habis-habisan melawan tim muda Harimau Malaya di partai pamungkas. Kemenangan akan tetap menjadi target yang diincar Garuda Asia demi poin yang sempurna. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Kevin De Bruyne adalah salah satu gelandang terbaik yang pernah membela negara Belgia. De Bruyne ini sukses bersama Manchester City di Inggris, namun belum pernah menghadirkan trofi akbar bagi Belgia di gelaran Piala Dunia. Nah, di ajang Piala Dunia Qatar 2022, kehadiran Kevin De Bruyne menjadi salah satu hal yang dinantikan oleh para pecinta sepak bola. Jika ada satu pemain yang melambangkan era sepak bola kini, dia adalah Kevin De Bruyne. Kecerdasan yang luar biasa, kekuatan untuk bertahan di Liga Premier Inggris yang keras, serta dedikasi membara untuk menang. Seorang pesepak bola komplit yang bisa beroperasi di bagian mana saja di lapangan, itulah De Bruyne. Setelah debut bersama klub Belgia Genk, pemain timnas Belgia ini malang melintang ke Jerman sebelum akhirnya bergabung dengan The Citizens di pertengahan musim 2015-2016 hingga kini. Klub yang tepat untuk memenuhi ambisi De Bruyne, serta manajer yang mengangkat karirnya ke angkasa. Bersama Manchester Biru, De Bruyne telah meraih 4 gelar juara Liga Premier Inggris, 1 Piala FA, 4 Piala Liga, serta 2 kali titel pemain terbaik dari Asosiasi Pemain Inggris. Pesepak bola berusia 31 tahun ini masuk dalam generasi emas Belgia. Generasi inilah yang sempat membawa Belgia memuncaki peringkat FIFA sejak September 2018 hingga Maret 2022. Namun satu yang kurang dari prestasi De Bruyne adalah gelar Piala Dunia bagi Belgia. Qatar 2022 akan menjadi Piala Dunia ketiga bagi mantan pemain Chelsea ini. Ia sadar betul waktunya untuk gantung sepatu kian dekat. Karena itu, ia berharap bisa meraih gelar tertinggi bagi negaranya di Qatar. Our goal is to win the World Cup. That means we have to beat everyone. Dus eigenlijk zou je iedereen moeten verslaan. Oké, het toernooi hangt af van bepaalde momenten. Ik denk dat we dat nu al. Pesepak bola yang amat pas menggambarkan kualitas yang dibutuhkan dari pemain elit di era modern ini, kemungkinan akan bermain di Piala Dunia terakhirnya sebagai seorang penantang. Akan sangat manis bila De Bruyne keluar sebagai juara. Baik, dari lapangan hijau kita beralih ke informasi terkait fashion nih, Jamie. Coba kamu bayangin ya, apa jadinya jika kain batik dipadu-padankan ini dengan gaun pesta wanita muslimah? Aduh, ini pasti hasilnya unik gitu ya. Unik ya, jadi yang berbau tradisional begitu ya. Tapi hal yang berbau tradisional tersebut oleh seorang desainer yang satu ini dipadu-padankan. Ada batik kawung, batik parang, menjadi sebuah gaun yang glamor, elegan. Aduh, kita lihat ya. Kita lihat. Sebanyak 8 model wanita memeragakan gaun muslimah karya desainer Ning Santoso di atas panggung Modest Fashion Show Into Motion Fest 2022 di Jakarta Convention Center Sabtu malam. Peragaan busana muslim kali ini mengangkat tema Beyond Reflection yang memiliki arti melampaui bayangan wanita Indonesia pada umumnya. Ya, kali ini Ning Santoso, pemilik fashion brand muslimah The Cantik, memadukan batik kawung yang melambangkan kesuksesan dan batik parang yang bermakna optimisme dan percaya diri, serta konsisten berjuang bagai ombak laut yang tidak pernah berhenti. Dari kedua filosofi tersebut, Ning menuangkan ke dalam koleksi wanita berupa gaun pesta, blazer, dan luaran yang glamor dan elegan. Sedangkan untuk perpaduan warna, didominasi oleh warna light Tosca dan dark blue yang melambangkan feminisme, keberuntungan, kepercayaan diri, dan kemandirian.
Menurut saya itu sangat cocok dengan kondisi saat ini, di mana dalam masa pandemi ini kan banyak orang yang agak down gitu, bingung untuk pasar sekarang tuh bagaimana ya gitu. Jadi banyak juga yang memilih lemah gitu. Jadi saya nggak mau kita memilih lemah. Kita harus tegas, kita harus kuat, kita harus optimis bahwa dalam kondisi apapun kita tetap bisa maju ke depannya, optimis menjalani kehidupan bahwa kita juga bisa sukses dan layak untuk sukses gitu. Jadi saya pilih yang filosofinya cocok dengan kondisi saat ini. Melalui karyanya, Ning ingin menggambarkan wanita muslimah Indonesia yang dapat melampaui citranya sehingga menjadi pribadi yang tangguh, optimis, dan pantang menyerah. Rusdi Maulana dan Hilman Ahmad melaporkan dari Jakarta. Emang elegan sih ya, kayak naik kelas gitu. Wow. Jadi kayak penggunaan batik nggak monoton gitu ya, jadi lebih berkembang dan bisa diaplikasikan ke berbagai bidang. Contoh tadi gaunnya, cantik. Tapi kayak bingung makanya kemana ya Sila? Ke kondangan gitu. Betul ya. Baik, ngomong akhir pekan, pemirsa, ini bagi Anda yang ingin menikmati libur akhir pekan, berwisata ke Museum Kota Tua bisa jadi salah satu destinasi yang menarik nih, yang nggak biasa nih. Betul, jadi di museum ini para pengunjung disuguhkan berbagai jenis wayang dari Indonesia dan mancanegara yang begitu unik. Ingin berlibur sambil menambah wawasan budaya? Coba deh berkunjung ke museum yang berada di Kota Tua, Jakarta Utara. Di bangunan museum bergaya no-renaissance yang telah berdiri sejak tahun 1640 ini, Anda dapat melihat ratusan koleksi wayang Indonesia. Ada wayang golek Pakuan Bogor, patung Rama dan Laksmana, hingga wayang serial Ramayana. Tidak cuma itu, pengunjung juga bisa melihat berbagai macam koleksi wayang dan boneka dari mancanegara. Kita random ya, mau datang kemana, mau nyari museum yang mana. Cuman kenapa pilih sini, karena kan ini wayang ya, maksudnya wayang itu salah satu budaya Indonesia yang menurut aku tuh wajib lah kita tahu tentang sejarah historical wayang itu seperti apa. That's why kita akhirnya memilih untuk kesini gitu sih. Tak hanya wayang, ada pula koleksi patung dari wilayah lain di Indonesia, seperti patung Si Gale-Gale dan patung Gundala-Gundala khas suku Karo. Bagi Anda yang ingin berkunjung, tempat ini buka setiap hari mulai pukul 9 pagi hingga jam 3 sore. Harga tiketnya pun terjangkau, hanya dengan Rp5.000 saja. Gracia Bern, Fajrin Abdillah melaporkan dari Jakarta. Tuh, ekonomis, terus edukatif lagi ya. Benar, dan nggak jauh ya, jadi bisa dinikmati bersama anak-anak dan keluarga tersayang. Nah, laporan tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Fokus Pagi hari ini. Jangan lupa untuk tetap kencangkan prokes protokol kesehatan. Saksikan info terkini cegah corona hanya di video. Caranya Sila. Unduh aplikasinya sekarang. Dan pemirsa, saya dukung operasi katarak, hernia, donor darah, dan hitan gratis bagi warga tidak mampu di sejumlah tempat di Indonesia. Sampaikan kepedulian Anda melalui rekening BCA dengan nomor 162-633-8888 atas nama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih, karena tentunya kepedulian kita harapan mereka. Dan pemirsa, usai program ini kita bisa menyaksikan sejumlah informasi dan juga program menarik lainnya ya. Betul, tapi sebelum itu kita ingatkan pemirsa, sesuai ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja, maka siaran TV analog akan dihentikan mulai tanggal 2 November 2022. Segera beralih ke siaran TV digital untuk tetap bisa menyaksikan program Fokus Pagi dan program-program kesayangan Anda di Indosiar. Pastikan TV Anda bisa menerima siaran TV digital atau gunakan set-top box. TV digital bukan TV berbayar, tidak menggunakan internet dan juga siarannya gratis. Indosiar siap digital. Yeah. Usai Fokus Pagi, jangan lupa untuk menyaksikan program Mega Series Panggilan. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Sheila Purnama. Dan saya Jimmy Darusman, kami pamit undur diri. Selamat akhir pekan, selamat pagi, sampai jumpa. Jangan lupa sarapan.